Sawitur warenyem Wargu dewa sidiamahi Diwayonah paracudayat Om Narayanu Yawidam Sarum Yad Buatam Yastyabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sudodewiku Narayanu Naduyatyu Astiakastit Om Tuam Siwah Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Biantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Swaru Paranya kita angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantawya Kaiku Dosa Kesantawya Wajiku Mamu Santawya Manaswa Dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Kisah Kapten Iwayan Dipta dalam Bali Story.
Peringati Hari Kesiapsiagaan Nasional BPBD Provinsi Bali dan Kota Denpasar gelar simulasi bencana. Pameran topeng Indonesia sedang digelar di Turki. Beragam topeng mulai dari Jawa, Bali hingga Papua bisa ditemukan. Seorang anak muda di Bali membuat plastik ramah lingkungan dengan bahan dasar dari singkong. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Kehadiran klub Bali United di Pulau Bali ternyata tidak hanya membuat kebanggaan bagi para pecinta sepak bola di Bali. Bali United juga turut serta memperkenalkan nama stadion yang sering digunakan berlatih, yaitu lapangan Kapten Iwayan Dipta ke seluruh Indonesia. Namun tidak banyak yang tahu siapakah Kapten Iwayan Dipta. Nah, selengkapnya dalam Bali Story berikut ini. Inilah kemegahan Stadion Markas Bali United, Stadion Kapten Iwayan Dipta di Blak Batu, Gianyar. Stadion berkapasitas 40.000 penonton ini menjadi kebanggaan Pulau Dewata. Stadion ini dibangun dan diresmikan oleh mantan Bupati Gianyar, Cokorda Gede Budi Suryawan, pada tanggal 19 Februari tahun 2003. Sebelum Bali United, stadion ini sempat digunakan Persegi Gianyar saat berlaga di divisi utama Liga Indonesia antara tahun 2005 hingga 2007 dan Bali Dewata FC saat berlaga di kompetisi Liga Primer Indonesia tahun 2011-2012. Stadion Kapten Iwayan Dipta mulai dikenal pecinta sepak bola tanah air setelah digunakan sebagai markas Bali United. Seperti yang diketahui, Bali United kini berlaga di kompetisi tertinggi Liga Sepak Bola Indonesia. Stadion ini juga sering digunakan menggelar berbagai turnamen sepak bola di Indonesia seperti Piala Presiden dan Piala Jenderal Sudirman. Siapakah Kapten Iwayan Dipta? Tidak banyak catatan sejarah tentang sosok Kapten Iwayan Dipta. Satu-satunya yang bisa digunakan untuk mengetahui sosok Kapten Iwayan Dipta adalah buku yang disusun oleh Profesor Wayan Windia dan Wayan Sudarta. Kapten Iwayan Dipta adalah salah seorang dari 1.371 orang pahlawan yang dikenal pada masa revolusi fisik di Bali dari Banjartegas, Gianyar. Kapten Iwayan Dipta adalah Komandan Pemuda Republik Indonesia atau PRI Kabupaten Gianyar yang gugur pada usia sangat muda, yaitu 20 tahun pada tanggal 12 April 1946. Pada masa revolusi fisik atau pasca kemerdekaan tahun 1945, Kapten Iwayan Dipta sebagai Komandan PRI Gianyar ikut bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Kapten Iwayan Dipta ikut bergerilya mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipecah belah oleh Belanda dengan membentuk Negara Perserikatan. Kapten Iwayan Dipta terkenal karena keberaniannya melawan Raja Gianyar pada waktu itu, yang lebih berpihak kepada penjajah Jepang dan juga Nika atau Belanda. Yang membuat beliau terkenal adalah tragisnya itu. Sangat tragis kematiannya, beliau masih sangat muda, 20 tahun. Disiksa oleh PPN, itu pemuda buatan Bumi Agung, Raja Gianyar. Karena dia sangat muda, itu terkenal akhirnya. Dan juga kematiannya di Sukoharjo ditembak sekali oleh PPN. Beliau belum gugur, malah berkata-kata mengumpat itu yang menembak itu. Hei, kamu menembak saya karena suruhan Gong Diagung Raja Gianyar.
Kalau saya bersalah, saya terima ini kematian. Kalau tidak saya bersalah, maka tempatnya Agung Diagung di alam sana akan saya ambil. Ditembak lagi 2 kali baru beliau gugur bersamaan dengan temannya namanya Iketut Lanus. Untuk mengenang peristiwa gugurnya Kapten Iwayan Dipta, dibangun tugu peringatan, walaupun kondisinya kini cukup memprihatinkan. Tidak jauh dari lokasi gugurnya Iwayan Dipta, juga dibangun sebuah monumen perjuangan Ciungwanara sebagai tempat disemayamkannya abu jenazah dari 20 pasukan Ciungwanara di bawah kepemimpinan Iwayan Dipta. Mantan Bupati Gianyar, Cokorda Gede Budi Suryawan yang juga anak pejuang, kemudian memberi nama stadion yang dibangun masa pemerintahannya dengan nama Kapten Iwayan Dipta. Dengan memberi nama stadion Kapten Iwayan Dipta, diharapkan para pemain klub yang bermarkas di stadion tersebut bisa memiliki semangat perjuangan yang sama. Saat lagi kita akan ikuti perkembangan berbagai macam komik yang ada di Indonesia, jadi tetap di Net Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Selamat pagi. In here, in here aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di Net. Selamat siang. Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di Net. Soju, alkohol. Keberadaan bea cukai di bandara itu adalah mutlak ada. How many pieces you bring? Coffee. Custom Protection, hanya di Net.
Saat ini memang komik Jepang terkenal dengan cerita dan gambarnya yang lucu. Tapi apakah kalian tahu Indonesia ternyata juga punya komik sendiri yang tak kalah dengan komik-komik Jepang tersebut. Komik yang berkembang macam-macam dari komik wayang hingga komik silat. Nah, biar lebih jelas rekan kami Febri Arif Mawan akan memotret perkembangan komik Indonesia untuk Anda. Awalnya sederhana sebenarnya, itu kayak kembali ke masa silam sebenarnya, mengenang keindahan masa silam itu. Tapi belakangan saya menjadi sadar setelah saya baca komik, banyak muatan luar biasa dari komik. Itu muncul genre baru yang dimotori oleh Ganes TH, si buta dari Goa Hantu. Itu meledak suaranya sampai buar. Aku bilang sih malah makin kuat komik kita. Di era sekarang ini ya, banyak komikus-komikus muda yang cerdas ya. Cara menyampaikan humornya tuh lebih ini ya, lebih modern mereka. Komik merupakan produk budaya populer sekaligus produk industri yang punya banyak cerita menarik di setiap eranya masing-masing. Jika dulu saya suka baca komik Si Buta dari Goa Hantu, Panji Tengkorak, dan Gundala Putra Petir, kemudian zaman berganti saya sudah sulit untuk mendapatkannya kembali. Dan beruntung sekarang saya bisa bertemu dengan salah satu kolektor komik lawas, yaitu Pak Hendri Ismono. Mas Hendri, kalau Mas Hendri sendiri mengoleksi komik ini sejak kapan, Mas? Sebenarnya dulu waktu kecil saya sudah mulai ngoleksi komik. Cuma seiring waktu kan banyak yang hilang gitu ya. Tapi mulai fokus lagi 12 tahun terakhir ini ketika ketemu dengan teman-teman sesama pecinta komik begitu ya. Apa sih motivasinya, Mas? Awalnya sederhana sebenarnya. Itu kayak kembali ke masa silam sebenarnya. Belakangan saya menjadi sadar setelah saya baca komik, banyak muatan luar biasa dari komik sebenarnya, dari tentang penanaman budi pekerti, pengenalan kebudayaan, penanaman nasionalisme. Itu komik baca tidak lagi menjadi bacaan yang remeh. Mas, boleh cerita Mas, mungkin seperti apa sih gambaran naik turunnya komik Indonesia dari masa ke masa, Mas? Ya, kalau komik Indonesia pertama itu kan sebenarnya mulai dikenali tahun 30-an. Ketika masa kemerdekaan, komik mulai tumbuh setidaknya awalnya dari harian-harian di koran-koran di surat kabar itu. Tahun 54, tahun 54 itu dari Bandung ada satu penerbit namanya Melodi. Nah itu yang betul-betul membuat komik menjadi industri. Jadi terbitan di Melodi Bandung, ada satu lagi Kosmos di Bandung juga. Mereka tuh banyak menerbitkan komik-komik. Awalnya komik tentang superhero, kayak Sri Asih karyanya Pak R.A. Kosasih. Tapi kemudian yang paling populer adalah ketika Pak R.A. Kosasih itu membuat komik wayang. Ya ini kebetulan karya Pak Kosasih itu yang serial Mahabharata. Ini betul-betul luar biasa populernya pada waktu itu, kayak semacam benar-benar meledak. Ini diterima di hampir semua lapisan masyarakat. Dan kemudian banyak penerbit-penerbit tumbuh dengan komik-komik wayang. Termasuk juga di Medan, berawal dari komik wayang. Kemudian Medan itu menemukan komik-komik yang betul-betul bermuatan lokal. Tentang hikayat Minang, hikayat Delhi. Kemudian era Medan 65 mulai surut ya. Nah di Jakarta ganti tumbuh era roman remaja. Nah kemudian era berganti lagi ketika tahun 67 Pak Ganes TH itu membuat karakter Si Buta dari Goa Hantu dengan genre genre silat. Cerita silat ya. Pak itu mengubah peta komik. Wah itu ramai sekali. Nah silat itu tahun 67 sampai tahun 80-an sampai akhir komik surut itu eranya kebanyakan silat. Masih komik silat ya. Komik silat. Penuhi rasa keingintahuan saya terhadap komik, saya pun menghubungi salah satu pembuat komik lawas, Gundala Putra Petir. Harya Surya Minata yang lebih banyak dikenal dengan Hasmi. Saat itu karya Hasmi menjadi salah satu komik yang paling banyak dibeli.
Seperti apa sih gambaran masa kejayaan komik Indonesia di masa lalu itu, Pak? Oh ya, gini Mas, kalau nggak 68, 67 itu muncul genre baru yang dimotori oleh Ganes TH, Si Buta dari Goa Hantu. Itu meledak suaranya sampai buar gitu. Kenapa begitu? Boomingnya karena terus diikuti banyak sekali komikus yang baru belajar gambarnya kurang bagus. Penerbit bilang, udah kamu bikin aja silat, nanti bisa laku. Dan pengen tahu Ganes itu om setelahnya sampai berapa? Itu Si Buta dari Goa Hantu itu konon pernah mencapai 15.000. 15.000. Itu benar-benar capaian yang luar biasa untuk ukuran komik. Nah, saya muncul itu tahun 69. Ketika genre remaja muncul, genre silat muncul, mereka berdampingan, ditambah lagi genre superhero yang dimotori oleh Hasmi dan WTNS dengan Godam dan Gundala itu, dan dengan sekian pengikutnya. Nah, itulah saya bilang tahun 69 sampai 70-an, sampai akhir 70-an, tahun 80, itu komik lokal, komik Indonesia benar-benar mencapai kejayaan. Terus kemudian sampai kapan masa kejayaan itu bertahan dan kondisinya kemudian bagaimana, Pak Hasmi? Sampai tahun 80-an itu komik Indonesia mencapai zaman keemasan. Lalu di sini komik mulai redup karena banyak, misalnya penerbit kemudian alih profesi. Penerbit kan punya uang, pemodal, dia bisa saja mengalihkan setelah dinilai, wah komik begini-begini, dia uang diputarkan di sektor lain bisa saja. Sementara komikus juga tidak tahu kenapa banyak yang justru lalu pindah ke perfilman. Komik Indonesia benar-benar sudah dibilang tertatih-tatih. Nah, ada satu PT Misurin itu yang berusaha membangkitkan komik Indonesia. Lalu dia merekrut beberapa komikus, Yan Mintaraga, Chris, Teguh Santoso, WTNS, saya, untuk membuat komik-komik full color waktu itu. Nggak umum, bagus. Tapi apa yang terjadi? Ternyata nggak mampu. Bukannya nggak mampu masalah finansialnya. Dia orang kaya sekali Misurin ini. Tetapi itu macet karena perbuatan kami. Kami ini waktu itu pelukis merasa, nah istilah Jawanya itu bagus itu loh Mas. Kemelinti, seakan-akan seperti wow, super gitu dan sebagainya. Dan dia merasa seniman. Sehingga ketika seniman masuk di wilayah industri, dia nggak mampu beradaptasi. Banyak yang bilang meredupnya komik Indonesia ini karena gempuran komik-komik asing seperti dari Eropa dan Amerika, kemudian ada muncul komik Jepang. Apakah Bapak setuju dengan pendapat ini, Pak? Saya tidak setuju, Mas Febri. Gini, karena misalnya diistilahkan gempuran, zaman awal-awal tahun 60-an, 50-60-an, itu filmnya. Komik-komik Eropa, Amerika itu justru memberi inspirasi pada kami. Jadi kalau komik luar itu menggempur, enggak lah. Dia datang dengan baik-baik kok sebenarnya. Demikian juga yang dari Jepang. Istilah menggempur itu barangkali menggempur. Yang digempur itu kan pasar, bukan komikusnya. Bukan komunitas komikusnya. Lah misalnya dia diajak gempur bareng ya nggak apa-apa kok. Artinya kita bersaing. Mampu enggak? Kalau nggak mampu ya jangan salahkan orang lain. Meski kejayaan komik Indonesia telah berlalu, namun ada segelintir orang yang tetap bergairah membuat komik. Salah satunya Muhammad Misrat atau Mije. Mas Mije, gimana ceritanya Mas Mije itu berani masuk ke industri komik di saat gempuran komik Jepang demikian kuat? Passion, Mas. Kita terjun itu di tahun 90-an ya. Emang itu invasi komik Jepang gila-gilaannya. Kita lihat kayak Naruto, Dragon Ball, waktu Sailor Moon itu sebulan bisa terjual sampai 200.000 eksemplar. 200.000 eksemplar. Sementara komik Indonesia itu dibilang bestseller dalam waktu 6 bulan hanya 3.000 eksemplar. Jauh banget, Mas.
Nggak ada yang berani terjun ke dunia itu. Saat itu nggak ada yang berani. Eranya sudah mulai berubah ya Mas ya. Nah kemudian gimana nih kiat-kiat dari Mas Mico untuk bisa bertahan dan bahkan eksis di tengah kompetisi komik yang semakin ketat itu? Awalnya Jepang, kita kalau ngubur Jepang nggak mungkin. Kita mengangkat realita. Jepang kan fiksi. Ya, Amerika fantasi superhero-nya itu kan. Sempat menerbit menentang. Buat apa menggambarkan realita yang sudah ada? Ya. Dan saya bilang, realita kita lucu sekali loh. Indonesia tuh lucu, ajaib. Apalagi Jakarta. Nah, makanya kita ambil tema besar waktu itu Jakarta. Mas Mico, kita tahu sekarang peradaban kita tuh sudah masuk ke digital ya. Semuanya, hampir semuanya serba digital. Digitalisasi termasuk saya kira komik juga ya. Nah ini gimana nih Mas Mico kondisi sekarang? Kondisi sekarang pembaca kita suka yang baca gratis. Itu tidak bisa ditampik lah. Siapa yang bisa menolak gratis? Nggak bisa disalahkan itu. Malah harusnya berterima kasih lah pembaca sekarang. Ada apa ya, kayak online yang menawarkan beragam, malah beragam genre komik, kalian bisa baca gratis. Kemudian Mas Mico apakah nggak akan ikut tren seperti itu juga? Saya masih cinta wujud buku, Mas. Nah kalau Anda sendiri melihat bagaimana nih masa depan komik khas Indonesia di tengah gempuran begitu banyak komik-komik asing, Mas? Aku bilang sih malah makin kuat komik kita di era sekarang ini ya. Banyak komikus-komikus muda yang cerdas ya. Cara menyampaikan humornya itu lebih lebih modern mereka. Saya yakin itu akan bertahan. Tapi ya itu, sampai sekarang belum nemu kita ciri khas komik Indonesia itu seperti apa. Ya, menilik sejarahnya, komik Indonesia mengalami pasang surut. Pernah mencapai masa keemasan, kemudian pernah surut, dan sekarang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya. Dan apapun eranya dan medianya, yang penting masih terus komik Indonesia. Peringati Hari Kesiapsiagaan Nasional, BPBD Provinsi Bali dan Kota Denpasar gelar simulasi bencana. Tunggu sesaat lagi, tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. 2-3-0, peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Hari ini kami melaksanakan patroli. Jagoan Ambon, jagoan motor silakan pelan-pelan, tetap tengok kiri kanan. Setelah sampai di lokasi, saya membagi tim untuk menutup ruang gerak pelaku. Anak-anak nongkrong tidak jelas, belum diperiksa udah bubar aja. Untuk para pengemudi, untuk tidak menggunakan bahu jalan, karena bahu jalan diperuntukkan untuk keadaan darurat. Terima kasih. Meluncur ke TKP, siap, 86. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Saya
Valentino Data Simanjuntak. Oke, dan saya Temi Kalem Rahadi. Pastinya juga komentar yang nggak biasa. Dan tentunya khusus sepak bola sesuai namanya, Net Soccer. Lebih baik dia dimainkan terus sampai akhirnya memang dia sendiri mengakui memang saya udah nggak bisa main lagi. Fans Manchester United, wasit diomongin, pemain diomongin, fans pun diomongin karena buat blunder. Dia tadi mah kebanyakan fansnya Chelsea. Temi termasuk. Banyak yang bilang dia jadi agennya Ranieri. Sampai ketemu besok dan suka-suka. Ya, kembali di Net Bali, peringati Hari Kesiapsiagaan Nasional, BPBD Provinsi Bali dan Kota Denpasar gelar simulasi bencana. Kegiatan ini pun disambut antusias para pelajar. Wita dan WIP. Wita misalnya di sini. Suasana belajar mengajar di Sekolah Dasar 2 Serangan Bali yang tenang tiba-tiba menjadi gaduh. Semua siswa berlindung di bawah kursi. Ada juga yang melindungi kepalanya dengan tas. Usai gempa, siswa berlarian menyelamatkan diri keluar gedung. Mereka mengikuti jalur evakuasi yang telah ada menuju tempat evakuasi sementara. Di lokasi yang berada di tengah Pulau Serangan ini, korban berkumpul dan mendapatkan pertolongan pertama. Kegiatan ini merupakan bagian simulasi yang dilakukan BPBD Kota Denpasar dalam menyambut Hari Kesiapsiagaan Nasional. Simulasi bertujuan mengedukasi pelajar dalam menghadapi bencana. Hari ini kita menguji kesiapsiagaan yang sudah kita bangun, yang sudah kita edukasi selama ini, baik di tingkat institusional, dalam arti lembaga BPBD-nya, dan juga di tingkat masyarakat. Karena yang harus siap siaga ini bukan hanya institusinya, tapi juga masyarakat. Para siswa pun senang dan antusias terlibat dalam simulasi. Disuruh ngumpet di kolong bangku sama jauh dari kaca, terus disuruh lari ke halaman. Senang nggak kalau dapat pelajaran kayak gitu? Senang. Karena kalau ada tsunami sama gempa saya nggak takut. Pulau Serangan memiliki potensi bencana gempa dan tsunami. Karenanya, kesiapsiagaan dan edukasi diperlukan untuk meminimalisir korban jiwa. Vera Senvia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Lantaran sepi penumpang, pemerintah Provinsi Bali akan melakukan evaluasi terhadap operasional bus Transarbagita. Tidak menutup kemungkinan akan ada penutupan trayek sebagai langkah efisiensi. Setelah beroperasi hampir 5 tahun, pemerintah Bali akhirnya mengkaji ulang beroperasinya bus Transarbagita. Sedikitnya minat masyarakat menggunakan alat transportasi umum ini menyebabkan pemerintah harus mempertimbangkan kembali layanan yang saat ini baru melayani 2 koridor. Saat ini Dinas Perhubungan Provinsi Bali telah mengajukan evaluasi kepada Gubernur Bali. Untuk sementara, Dishub Provinsi Bali berencana menghentikan operasional bus berukuran besar yang melayani koridor 2 yakni jurusan Batu Bulan Nusa Dua. Selain bus besar, bus berukuran sedang pada koridor 1 yang melayani jurusan kota menuju GWK atau sebaliknya juga akan dikaji kembali. Untuk sementara pada koridor 1 pihaknya berencana akan mengurangi jam operasional bus. Hal ini terpaksa dilakukan untuk efisiensi biaya. Karena selama ini anggaran operasional yang dibutuhkan dalam 1 tahun sebanyak 18 miliar rupiah. Terkait hal ini pihaknya tidak menampik akan berdampak pada nasib karyawannya, namun tidak ada pilihan lain. Kita tidak bisa menutup total ke 2 koridor 1 dan 2, tetapi kita akan coba melaksanakan dengan pola bahwa dari jam-jam tertentu masyarakat ramai, nah pada waktu itu kita akan bergerak. Misalkan saja koridor 2 Batu Bulan Nusa Dua mungkin jam 6 sampai dengan jam 9 ramainya, itu kita akan bergerak, sorenya mungkin jam 4 sampai jam 8. Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangkupastika mengatakan bahwa sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan angkutan umum yang layak.
Namun ternyata masyarakat Bali banyak yang enggan menggunakan transportasi umum tersebut. Oleh karena itu perlu kita pertimbangkan kembali. Yang mana tetap kita pertahankan, mana yang kita istirahatkan. Itu belum diputuskan. Baru sedang dikaji, nanti dipresentasikan ke saya, baru kemudian kita putuskan. Dan hingga saat ini jumlah bus yang beroperasi melayani koridor 1 dan 2 sebanyak 25 armada. Selama ini pembiayaan untuk koridor 1 dan 2 sebanyak 18 miliar diambil dari APBD Provinsi Bali. Sedangkan untuk koridor 4 dan 7 pembiayaannya berasal dari APBN. Namun sejak awal 2017, koridor 4 dan 7 pengoperasiannya dihentikan sementara karena belum adanya kucuran dana dari Kementerian Perhubungan. 30 bus itu sementara diparkir di halaman kantor Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Rencana pemerintah akan mengurangi armada bus Sarbagita dan mengurangi jam operasional mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Dan ternyata masih banyak warga yang bergantung dari transportasi ini dan mengaku kecewa dengan rencana evaluasi tersebut. Susah ya, soalnya kan penggunanya bukan hanya dari pagi sampai sore kan. Kalau pengguna siang gimana dong? Kalau menurut saya sih, karena saya contohnya nggak selalu masuk pagi. Jadi kalau misalnya busnya dari jam 6 sampai jam 9, terus dari jam 4 sampai terusnya. Jadi terakhir saya juga bingung mau naik apa, karena kalau masuk siang kayak gini. Pelayanan untuk paginya malahan harusnya tambah dimaksimalkan, bukan malah dikurangi. Nggak usah dikurangin aja, mendingan juga masih beberapa orang masih perlu kok soalnya itu sama kita tuh, terutama untuk anak-anak sekolah kan, terutama anak-anak kampus-kampus itu. Kalau menurut saya sih mending kalau bisa trainingnya ditambah, soalnya kan banyak pengguna-pengguna yang pengguna setia Sarbagita itu sangat membutuhkan Sarbagita, khususnya mahasiswa yang memiliki kegiatan di bukit. Balai Karantina Ikan Denpasar menggelar uji formalir di Pasar Ikan Kedonganan Rabu pagi. Hasilnya 20 sampel berbagai jenis ikan dinyatakan negatif formalin dan aman untuk dikonsumsi. Petugas Balai Karantina Ikan Denpasar Rabu pagi mendatangi Pasar Kedonganan di Kuta Selatan Badung untuk memeriksa kelayakan ikan yang dijual pedagang. Tak hanya ikan yang berasal dari nelayan Bali, petugas juga menyasar kiriman ikan dari wilayah Jawa Timur. Setelah membeli sampel berbagai jenis ikan, petugas langsung melakukan uji laboratorium di area pasar. Dari 20 sampel ikan seperti tuna, kembung, tongkol, hingga cumi dan udang, seluruhnya negatif formalin. Sengaja mengambil tadi ikan yang tidak bagus dalam kapasitasnya, tapi ternyata hasilnya juga negatif formalin, masih layak untuk dikonsumsi terkait dengan kandungan formalinnya. Jadi teman-teman yang ada di Provinsi Bali silakan mengkonsumsi ikan karena untuk Pasar Kedonganan masih aman dari kandungan penggunaan formalin. Meski tidak terdapat kandungan formalin, petugas masih akan memeriksa kandungan logam beratnya di laboratorium kantor. Pemeriksaan seperti ini dilakukan minimal setahun sekali untuk memberi kenyamanan bagi warga yang mengkonsumsi ikan laut. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Gedung baru Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang baru saja diresmikan siap melayani 10.000 penderita katarak dalam setahun. Meski masih memiliki masalah terkait izin mendirikan bangunan, rumah sakit ini akan tetap beroperasi 2 Mei mendatang. Gubernur Bali Made Mangkupastika Rabu siang kemarin meresmikan gedung baru Rumah Sakit Mata Bali Mandara di Jalan Angsoka, Denpasar. Gedung baru ini dilengkapi berbagai peralatan canggih untuk mengobati berbagai macam penyakit mata, khususnya katarak. 8 ruang operasi ini mampu melayani sekitar 10.000 penderita katarak dalam kurun waktu setahun. Pastika berharap dalam 5 tahun mendatang penderita katarak di Bali jauh menurun. Sementara terkait polemik IMB yang tak kunjung usai, pengelola rumah sakit tetap akan mulai beroperasi 2 Mei mendatang. Itu yang lebih penting, IMB atau orang buta yang ditolong. Mari kita berpikir begitu, tidak usah berpikir terlalu formalistik. Rumah Sakit Mata Bali Mandara ini juga siap menerima pasien dari luar Bali, khususnya wilayah Indonesia Timur. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Nah, ini yang pintu keluarnya Bapak sudah selesai.
Sesaat lagi kita akan menikmati makanan khas Myanmar yang sangat terkenal, yaitu mohinga. Jadi tetap di Net Bali. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Akurat dalam mengkaji. Pesawat Super Tucano milik TNI Angkatan Udara jatuh dan saat ini proses evakuasi pesawat masih berlangsung. Menyampaikan dengan presisi. Di Kabupaten Solok, longsor sebabkan akses lintas Sumatera terputus. Sebabnya karena curah hujan yang tinggi, 2 malam turun hujan deras. Merangkum peristiwa dari berbagai aspek. Pantauan lalu lintas di ibu kota. Jalan MT Haryono masih terlihat padat. Saya Rahma Hayiningtyas. Dan saya Fani Kuskono, terima kasih. Net 16, setiap hari jam 4 sore, hanya di Net. Welcome back to Comment. Kamu berjalan ke pasar rumput. Kuda laut makannya apa? Rumput laut. Betul. Itu logika aja. Betul. Emang cinta kadang-kadang suka ada logika. Jangan bikin gua nari. Kalau di era 90-an tuh kata-kata yang sering banyak keluar tuh apa sih sebenarnya? The bomb ya. Habis the bomb harusnya ada bling-bling nih. Bling-bling itu bukan yang dipetik. Bling-bling. Yo, di sini ada tong, yo. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Net. Sejenak yuk kita jalan-jalan ke negeri tetangga. Nah, santap makanan khas Myanmar yang sangat terkenal yaitu mohinga. Makanan berkuah ini berisi olahan batang pisang. Seperti apa rasanya? Arini Simanjuntak punya video selengkapnya. Wisata rasa saya kali ini mencicipi kuliner khas negeri Pagoda. Namanya mohinga. Katanya sih kuliner ini berisi potongan batang pisang. Jadi penasaran? Ini dia mohinga, kuliner legendaris khas Myanmar. Sajian berkuah kental ini berisi mie beras dengan guyuran kuah ikan segar. Lalu ada tambahan kacang garbanzo dan aneka rempah, juga potongan batang pisang yang kaya serat. Rasanya seperti kita lagi makan tebu, jadi kayak ada sisa ampasnya gitu, kriuk-kriuk. Unik lah, pengalaman pertama saya makan batang pisang. Mohinga mudah ditemukan di kaki lima hingga kedai dan restoran. Sajian yang populer sebagai menu sarapan ini bisa dinikmati dengan membayar Rp5.000 per porsinya. Dari Myanmar kita langsung ke Australia. Nah, kalau di sana pemerintahnya mengizinkan warga mengkonsumsi kanguru. Yap, ini karena populasi kanguru yang besar. Jadi di sana olahan daging kanguru bisa mudah ditemukan. Netizen Noni Hairani mengirimkan videonya untuk Net Citizen Jurnalis. Membludaknya populasi kanguru membuat beberapa pemerintah negara bagian di Australia menerbitkan peraturan yang membolehkan warganya memburu dan mengonsumsi daging kanguru.
Di kota Melbourne bahkan ada beberapa toko yang menjual aneka olahan daging kanguru. Yang paling favorit adalah daging kanguru asap atau di sini biasa disebut kanguru jerky. Daging kanguru asap yang sudah dibumbui biasanya dijual sebagai cemilan. Karena tidak ada seratnya, daging kanguru lebih lembut daripada daging sapi. Ini adalah daging kanguru yang mau saya coba, jadi udah enak sih, tapi kayaknya nggak bakalan jadi favorit. Soalnya sedih banget bayangin kangurunya lompat-lompat dan sekarang makan dagingnya. Tapi patut dicoba kalau misalnya lagi datang ke Australia. Pameran Topeng Indonesia digelar di Turki. Beragam topeng mulai dari Jawa, Bali hingga Papua bisa ditemukan. Billy Brilian mengirimkan videonya untuk Net Citizen Jurnalis. Kekayaan budaya Indonesia dengan beragam jenis dan rupanya menyedot perhatian Turki. Salah satunya adalah topeng Indonesia di Mas Müzesi atau topeng museum ini. Topeng Indonesia yang dipamerkan berasal dari berbagai daerah seperti Bali, Sulawesi, Jawa, hingga Papua. Bahkan figura yang membingkai museum juga menggunakan bingkai ukiran topeng khas Indonesia. Ini adalah barong yang berasal dari Bali dan ada beragam topeng-topeng khas Indonesia lainnya yang dipamerkan di sini. Berdiri sejak tahun 2011, Mas Müzesi juga memamerkan beragam topeng dari Afrika, India, Australia, Thailand, dan masih banyak yang lainnya. Museum buka dari hari Selasa hingga Sabtu sampai pukul 5 sore. Untuk memasuki museum, kamu tidak dikenakan biaya atau gratis. Lebih dari 1.000 ekor kupu-kupu langka dari belahan dunia dilestarikan di dalam bandara. Ya, tepatnya berada di dalam Bandara Changi, Singapura. Di sana tersedia taman khusus untuk melestarikan 40 jenis kupu-kupu langka. Nah, Citizen Jurnalis Nugraha Putra dan Aza Afandi berbagi pengalamannya untuk Anda semua. Ada cara baru untuk menghilangkan kebosanan saat menghabiskan waktu menunggu pesawat di bandara. Yap, di Bandara Changi, Singapura ada sebuah taman yang berisi aneka kupu-kupu cantik. Butterfly Garden seluas 150 meter persegi ini memiliki koleksi lebih dari 1.000 ekor dari 40 jenis kupu-kupu langka dari berbagai belahan dunia. Dan kita bisa berinteraksi langsung dengan kupu-kupu koleksi Butterfly Garden ini. Butterfly Garden? Yeah. It's very beautiful, but I can see a lot of butterflies that try to go out, you know? Yeah. Selain kupu-kupu dewasa, di taman ini kita juga bisa mempelajari siklus perkembangbiakan hewan cantik ini. Jadi tidak hanya ada penangkaran kupu-kupu di dalam airport, tapi di sini kita juga diajari metamorfosis dari ulat bulu ke pompong dan jadi kupu-kupu. Punya waktu luang ketika menunggu pesawat? Butterfly Garden buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 6 sore di Terminal 3 Bandara Changi, Singapura. Dan tidak ada biaya masuk taman ini, alias gratis. Sesaat lagi kita akan menemui seorang anak muda di Bali yang melakukan inovasi membuat plastik ramah lingkungan dengan bahan dasar dari singkong. Jadi tetap di Net Bali. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Hai guys. Welcome to Breakout. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net.
Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di Net. Seorang anak muda di Bali melakukan inovasi membuat plastik ramah lingkungan dengan bahan dasar dari singkong. Nah, ini bisa menjadi angin segar mengingat Indonesia masih menjadi polutan plastik terbesar nomor 2 di dunia. Ini dia Kevin Kumala. Setelah 3 tahun berkutat dengan persoalan plastik, pria yang menetap di Bali ini akhirnya menemukan inovasi baru, plastik ramah lingkungan. Bahan plastik olahannya ini terbuat dari saripati singkong, sehingga bisa terurai dengan sempurna hanya dalam waktu 180 hari. Bahkan Kevin pastikan uraian plastik buatannya ini juga aman jika dikonsumsi. Saya ingin menunjukkan sebagaimana harmless-nya produk saya karena sudah melewati sertifikasi oral toxicity test, bahwa telah terbuktikan ini tidak akan memberikan any impact sewaktu dikonsumsi. Jadi kembali lagi, sewaktu saya melakukan demonstrasi dalam arti kata meminum plastik tersebut, itu bukan untuk mensosialisasikannya ke masyarakat, mari minum plastik. Tapi justru ini adalah suatu message terhadap publik, kepada publik, bahwa plastik ini sangat ramah lingkungan sampai bisa diminum. Selain kantong plastik, Kevin juga memproduksi beberapa produk lain, mulai dari wadah makanan, sedotan, hingga gelas. Sektor kuliner memang menjadi target karena kemasan makanan menjadi pemakai plastik terbesar saat ini. Kini ia sukses mengelola bisnis bioplastiknya ini di sejumlah kota di tanah air. Sayangnya, harga yang lebih mahal sekitar 20% dari plastik konvensional menyebabkan pelanggan bioplastik mayoritas masih berasal dari luar negeri, seperti Australia, Amerika, Singapura, dan Malaysia. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Baru-baru ini di media sosial viral seorang wanita di Manado berprofesi sebagai sopir angkot. Namanya Brenda Trivena, warga Minahasa Utara. Tak hanya lakoni profesi sebagai sopir angkot, ia juga pernah menjadi kuli bangunan. Namanya Brenda Trivena Gresalea. Foto-fotonya yang melakoni profesi sebagai kuli bangunan hingga sopir angkot menyita perhatian netizen di media sosial. Foto ini bukan sekadar kebetulan atau gaya-gayaan, melainkan ini sungguhan. Brenda menjadi sopir angkot sejak 8 tahun lalu. Setiap hari ia membawa angkot miliknya sendiri, mencari penumpang di Terminal Sukur Air Madidi. Mahasiswi semester akhir ini tak canggung berinteraksi dengan sopir angkot lainnya. Namun ia cukup tegas menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya dengan tidak mengizinkan laki-laki duduk di bangku sebelah sopir. Rute angkot yang ia kemudikan mulai dari Terminal Air Madidi hingga Kecamatan Likupang, jaraknya mencapai 25 km. Karena sering melewati jalan ini, maka banyak warga mengenal dekat Brenda. Saya mengenal Brenda dari sekolah SMP. Kebetulan siswa saya di SMP 1 Likupang. Ya, terus? Dan juga penilaian saya waktu dia di SMA, dia sudah tahu membawa mobil sampai sekarang. Keluarga Brenda juga tak malu anaknya menjadi sopir angkot. Selama ini Brenda jalani pekerjaan ini dengan tulus. Harapan saya kepada Brenda bahwa jika ada pekerjaan yang halal tidak perlu malu-malu dikerjakan. Pekerjaan hari ini harus dikerjakan hari ini. Jangan tunggu hari esok, sebab hari esok ada pekerjaan lain yang menunggu. Terlahir di keluarga sederhana, Brenda, anak kedua dari 3 bersaudara ini, tak menyangka foto-fotonya viral di media sosial. Ini saya anggap bukan cuma sekedar pekerjaan, tapi saya melayani. Artinya
saya membantu orang tua saya dalam hal kelebihan saya untuk bawa mobil, narik angkot, bawa penumpang. Jadi saya merasa bangga. Saya pikir untuk membantu orang tua, kenapa saya harus malu. Ia pun akui pernah menjadi kuli bangunan selama 1 bulan. Semua ini ia lakukan untuk membantu keluarga termasuk membiayai kuliahnya. Anita Tambayong melaporkan untuk NET. Desainer muda Rinaldi Yunardi kembali harumkan nama Indonesia. Aksesoris rancangannya ikut menghiasi video klip terbaru penyanyi rap Nicki Minaj. Penyanyi R&B Nicki Minaj kembali tampil nyentrik di video klip terbarunya No Fraud. Tapi kita nggak akan bahas lagunya, melainkan aksesori topeng yang dikenakan Nicki. Karya anak bangsa loh. Yap, desainer muda Rinaldi Yunardi. Kerennya lagi, Nicki Minaj juga pamerkan topeng karya Rinaldi di akun Instagram pribadinya. Akun Rinaldi pun ikut di-tag. Plus ada tulisan Indonesia Represent alias perwakilan Indonesia. Di kancah internasional, nama Indonesia makin harum deh. Rinaldi terkenal sebagai perancang aksesoris sejak 1996 lalu. Ciri khas desainnya kontemporer dengan kesan glamor dan elegan. Bukan hanya topeng emas dengan untayan mutiara yang dikenakan Nicki Minaj saja. Pria 37 tahun kelahiran Medan ini juga pernah didapuk merancang sepatu boots penyanyi pop Katy Perry untuk video klip Change to the Rhythm. Keren kan? Gak salah deh kalau kita ikut ramaikan tagar Indonesia Bangga. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. Isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. And you came over and come up with conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now put my hands up, but find a man in the jukebox, and then we start to dance. Now I'm singing like, boy, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say. Let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet too. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and on my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Can we let the story begin? We're going out on our first date. You and me adrift, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up a plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour, and how your family is doing okay. Live and get in the taxi and kiss in the backseat. Tell the driver make the radio play, and I'm singing like, oh, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say boy. Let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet too. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and on my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh,